Baik, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan sistem 5 meja. Sistem 5 meja biasanya terjadi pada posyandu remaja. Sistem 5 meja pertama-tama yaitu meja pendaftaran. Dari meja pendaftaran, kita ke meja kedua yaitu meja pengukuran tinggi badan dan berat badan. Dari meja yang kedua, kita ke meja yang ketiga yaitu meja pengukuran lingkar lengan dan lingkar perut. Dari meja yang ketiga, kita ke meja yang keempat, yaitu laporan hasil tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, dan lingkar perut. Dari meja yang keempat, kita ke meja yang kelima, yaitu kita akan menerima obat-obatan yang telah disiapkan oleh para petugas kesehatan atau para medis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya dan beberapa teman saya akan menjelaskan 5 pilar STBM. Pilar STBM yang pertama, stop membuang air besar sembarangan. Contohnya, tidak boleh membuang air besar sembarangan di tempat-tempat yang terbuka atau di hutan. Harus membuang air besar pada tempat yang aman atau jamban yang sehat. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pilar kedua STBM. Pilar kedua STBM, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Contohnya, kita harus mencuci tangan menggunakan sabun setelah membuang air besar, sebelum makan, sebelum mengolah dan mengonsumsi makanan, dan setelah bermain. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Baik. Di antara wanita. Pilar yang ketiga STBM, pengolahan makanan dan minuman rumah tangga. Contohnya seperti minum air. Kita terlebih dahulu memasaknya dan sampai mendidih. Masak air akan mengakibatkan penyakit diare. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan pilar yang keempat dalam STBM, yaitu pengolahan sampah rumah tangga. Yang pertama, mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu dibutuhkan, contohnya seperti plastik. 2. Memanfaatkan barang yang tidak terpakai untuk mengubah bentuk, contohnya seperti kerajinan. Yang ketiga, mendaur ulang barang lama menjadi barang baru. Terima kasih. Pilar STBM yang kelima, pengelolaan limbah cair rumah tangga. Seperti sisa cuci piring tidak boleh dibuang sembarangan,
karena akan mengakibatkan sarang nyamuk dan akan menyebabkan penyakit malaria. Jadi, air sisa cuci piring dapat digunakan untuk menyiram tanaman seperti jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dan teman saya. Kami berdua akan menjelaskan tentang MKM atau Manajemen Kebersihan Menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah melalui vagina atau alat kelamin wanita yang akan terjadi saat berusia 10 sampai dengan 15 tahun. Adapun tanggapan dari seorang laki-laki ketika mengetahui teman perempuan sedang menstruasi. Kita sebagai laki-laki tidak boleh mengejek teman perempuan yang sedang menstruasi, justru harus membantu teman perempuan yang sedang menstruasi. Sekian dari saya kembalikan kepada teman saya. Ada beberapa langkah untuk menjaga kebersihan menstruasi. Yang pertama, pakailah pembalut ketika Anda bermenstruasi. Yang kedua, masukkan pembalut yang telah digunakan ke dalam kotak sampah yang tertutup. Yang ketiga, apabila Anda ingin menggunakan pembalut yang bisa dipakai ulang, maka cucilah pembalut setelah digunakan. Yang keempat, gantilah pembalut setiap 4 sampai dengan 5 jam. Yang kelima, cuci tangan sebelum dan sesudah memakai pembalut. Yang keenam, jika Anda bermenstruasi melebihi 15 hari, maka segera hubungi puskesmas terdekat atau klinik untuk diperiksa oleh dokter. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempraktekkan tentang cara-cara mencuci tangan yang baik dan benar. Jadi, langkah yang pertama, mulai dari telapak tangan. Yang kedua, Di sini sama di sini. Satu orang pegang air. yang kedua, punggung tangan, lakukan secara bergantian. Yang ketiga, sela-sela jari. Yang keempat, buku-buku jari, lakukan secara bergantian. Yang kelima, kuku-kuku jari, secara bergantian. Yang keenam, jempol, lakukanlah secara bergantian. Dan yang terakhir, pergelangan tangan, lakukan secara bergantian. Baik, dari saya mungkin hanya ini saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kita berikan tepuk tangan dulu untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Baurakan yang sudah memberikan sedikit edukasi. Mungkin dari Ibu, kamu harus menjelaskan kepada teman-teman lain. Nah, supaya mereka bisa lebih paham. Karena kamu sudah mengerti, terlebih sudah menghafal. Apalagi ini tadi mungkin lihat Papa di sini dia sedikit grogi, jadi dia lupa. Ya, jadi masak air sampai mendidih. Kalau tidak mendidih nanti sakit. Baik. Jadi pesan dari Ibu mungkin tugas untuk kamu nanti kamu sampaikan pesan-pesan ini untuk teman-teman yang lain, menjelaskan kepada mereka MKM itu apa, 5 pijar dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa lebih paham lagi. Baik, bisa? Baik. Jadi itu saja, sekian dan terima kasih.